Nama saya Muhammad Ihsan, mahasiswa PPG dengan mata pelajaran fikih LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi. Ini semua hadir ya? Hadir. Hadir ada. Lutfi, hadir. 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 Awal. Hadir. Hadir. Sebelum kita belajar, sebagaimana biasanya kita mulai biar kita tetap semangat. Tepuk semangat. Oke, pembelajaran hari ini kita coba cari tahu apakah kalian benar-benar siap untuk memulai pelajaran ini, sehingga saya akan indikan memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, terima kasih. Kalian sudah mau bekerja sama untuk melakukan tes awal. Sebelum kita masuk mempelajari materi hari ini, yaitu tentang apa? Zakat. Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Tentang sholat, gitu ya. Kali ini kita akan bicara tentang zakat. Apa kamu pernah zakat? Pernah. Pernah ikut terlibat membagikan atau apa? Kapan kamu pernah mengeluarkan zakat? Idul Fitri, ya. Bagaimana cara menghitung zakat yang dikeluarkan? Ayo. Zakat fitrah itu gimana? Jadi teman kamu bilang terkait zakat fitrah pernah mengeluarkan. Zakat fitrah itu bagaimana caranya? Keluarkan kapan? Berapanya berapa? Sebagaimana tadi sudah saya singgung, di materi pada pertemuan hari ini akan membahas tentang zakat. Yang mana memang zakat ini sebagaimana kalimatnya, zakat bersih, jujur, suci, ya. Tentu kejujuran dan kebersihan ini dengan memahami konsep zakat, penerapannya kita belajar bagaimana berbagi zakat, kemudian juga dengan zakat ini kita bisa berbagi, membantu sesama umat Islam, sesama makhluk Tuhan, masyarakat semuanya. Selain itu, zakat sebagai salah satu rukun Islam juga merupakan alat atau instrumen sosial yang sangat kuat untuk menciptakan keadilan sesama umat, gitu ya. Kesejahteraan ya tentu juga nanti kalau apalagi kalau harta apa zakatnya zakat mal yang tentu banyak biasanya keluarnya, ini meningkatkan kesejahteraan, solidaritas umat. Apalagi ketika itu semua benar-benar dikelola dan diimplementasikan dengan prinsip-prinsip yang sesuai moderasinya, maka melahirkan kehidupan sosial yang harmonis, inklusif dan berkeadilan sesuai dengan aspek toleransi dan kepedulian sosial. Karena kita bicara materi kali ini fikih zakat, itu dengan kita berbicara tentang zakat ini kita harapkan kalian sebagai siswa mampu mengimplementasikan keimanan
kita kepada Allah, termasuk dalam hal ini dengan memahami dan sekaligus menerapkan salah satu rukun iman, rukun Islam, yaitu zakat, sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Untuk mencapai cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ilmu, cinta kepada semua yang sanggup kita cintai, gitu. Ini materinya terintegrasi dengan kurikulum berbasis cinta. Keimanan, ketakwaan kepada Allah sebagai inti dan muara kehidupan, ya, sukses mencari ilmu, niat, tekun, adab kepada guru, praktek kepada guru, dan sebagainya. Modal pembelajaran kali ini discovery learning, pendekatan deep learning dengan metode ceramah, kerja kelompok, diskusi, presentasi, strategi berdiferensiasi, kemitraan pembelajaran guru murid, lingkungan pembelajaran kelas sekolah, manfaatan digital PowerPoint, video Google Form. Alurnya tentu ya dahuluan tadi sudah kita mulai, nanti isi pelajaran hari ini, terus kemudian nanti ditutup doa. Tujuan dari pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep zakat dan macam-macam zakat sebagai manifestasi cinta pada Allah dan Rasulnya dengan benar. Peserta didik mampu mengaplikasikan perhitungan zakat sebagai wujud cinta ilmu dan dengan tepat. Nah, itu emang tujuan belajar. Jadi kita ini masuk ke materi hari ini. Pertama, supaya kita lebih kenal, kita mempelajari apa itu definisi zakat, supaya jangan sampai kita nggak tahu mana zakat, mana sedekah. Apa sih zakat? Kata zakat dalam segi bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan dan memuji. Istilah fikih atau dalam bahasa syariatnya, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Bukti terkait makna zakat tadi antara lain ayat ini, wa ma'ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun, yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Zakat itu arahnya ke ya tadi sebagaimana dalam bahasa gitu. Nah kemudian zakat ini tentu karena bagian dari rukun Islam, ada tatanannya, ada aturannya, ada macam-macamnya gitu. Zakat itu sendiri secara garis umum terbagi dua, ada zakat nafas atau dikenal juga dengan zakat fitrah, zakat terkait zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan suci Ramadan dan bulan Syawal, karena wajibnya kan di malam Idul Fitri tadi sejak terbenamnya matahari. Nah, sementara yang dikeluarkannya adalah berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan syarak atau syariat. Salah satu bukti atau dalil yang memperkuat wajibnya zakat fitrah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sha'an min sya'irin
ala kulli hurrin au abdin dzakarin au unsa minal muslimin. Yang kurang lebih artinya bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sok kalau dalam istilah orang Arab, atau yang tadi kita terjemahkan sebagai 2,5 kilogram. Kalau di Arab karena memang salah satu makanan pokoknya adalah syair, maka di sini min syairin, kacang syair ala kulli hurin. Zakat ini wajib kepada setiap orang yang merdeka, au abdin ataupun budak, zakarin laki-laki maupun au unsa baik atau perempuan, dari semua yang muslim. Ya. Sehingga yang tidak muslim enggak. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal secara umum, mal itu ada 8 jenis harta yang diwajibkan zakat, gitu ya. Yaitu antara lain emas, perak, hasil pertanian, yang dalam hal ini tentu yang berupa makanan pokok ya, terutama. Terus kurma, ada anggur, ada unta, ada sapi, atau yang terakhir kambing. Sedangkan zakat aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas, perak, karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya terkait dengan menggunakan emas. Artinya kalau jual beli itu pakainya nisabnya dan standarnya itu adalah emas. Kadarnya. Salah satu dasarnya adalah diantaranya hadis Ibnu Abbas fir rajul yastafidul mala qala yuzakihi hina yastafid. Jadi ada seorang laki-laki yang memperkembangkan hartanya, atau dalam bahasa lainnya si berjual beli, maka kemudian diperintahkan oleh Kanjeng Rasul supaya ini ya dizakati juga. Jadi ada unsur harus kewajiban zakat dalam harta perdagangan juga. Nah, kemudian tadi sudah disinggung pula bahwa zakat itu dibagikan kepada golongan tertentu. Golongan tertentu itu siapa? Itu 6 golongan, 8 golongan. Bagaimana zakatnya adalah 8 harta dikasihkan ke 8 golongan juga, yang membuka pintu surga yang 8 juga. Mudah-mudahan. Salah satunya buktinya atau ayat yang sebagai dalil bahwa zakat itu harus dikeluarkan kepada 8 orang, tadi 8 golongan orang, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu, jadi di sini sedekah dimaknani zakat ya. Jangan sampai salah paham. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk kemerdekaan budak atau para budak yang ingin merdeka dengan cara ditebus. Nah, ini patut kita kasih zakat supaya bisa menebus dirinya. Kemudian orang-orang yang berhutang karena menanggung hutang dengan urusan sosial, misalnya mendamaikan orang ribut harus hutang misalnya, itu juga termasuk kelompok orang yang boleh menerima zakat. Terus berikutnya untuk jalan Allah atau orang-orang yang berada di jalan Allah, sehingga kadang-kadang ada yang menafsirkan termasuk para kiai, para ustaz. Dan yang terakhir adalah untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Jadi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan butuh biaya kurang, yang boleh mengambil atau menerima zakat sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saya akan sediakan untuk kalian bahan bacaan supaya kalian lebih mengerti, lebih memahami apa itu perzakatan. Nah, ini
membacanya, silakan kalian pelajari lebih dalam biar lebih mengerti. Kalian soal perzakatan. Apa itu zakat? Sedikit diperhatikan isinya. Jenis-jenisnya zakat. Ya, zakat mal, zakat fitrah. Syarat wajibnya zakat, Islam, merdeka, mencapai nisab, mencapai haul. Nanti kalau detail-detail kalian bisa baca perdalami dari referensi yang tadi saya sebutkan. Lebih detailnya untuk masing-masing zakat. Nisab bukan dari zakat, pada garis umumnya ini ada nisab emas yaitu 85 gram, nisab perak 595 gram, dan zakat mustahik zakatnya 8 orang, nanti yaitu pakai miskin, ambil, mualaf, rekam, ibadah, sabila, sabil. Ini ada tugas buat kalian untuk pelajaran hari ini terkait zakat. Biar lebih efektif, tugas kalian laksanakan sesuai kelompok masing-masing. Biar kalian pelajari ini masing-masing. 3 orang aja. Silakan kalian pelajari isinya. Apa yang tadi sudah saya jelaskan terkait perzakatan ini lebih ininya ya. Apa yang sudah ditulis di situ. Nisabnya 85 gram. Nisabnya emas 85 gram. Kata apa ininya? Nisabnya Apa? 85 gram emas. Jalan petanya. Nisabnya berapa? Bantu apa ya? Di situ ada apa? Saya dari gabungan yang dimiliki setahun. Saat Gabungan ininya yang sudah dimiliki setahun. Sesuai. namanya nisab. Wah. Ya, ketika kamu punya tabungan dan nyampe sahabat tunai kalau di Fatwa ada ya dan sana lebih detail lagi sih ada itu di Angon dan sebagainya. Uang ini kalian tadi sudah membaca apa lembar kerja yang saya bagi tadi sesuai kelompoknya, sudah dipelajari di situ, sudah didiskusikan juga terkait zakat kalian masing-masing sesuai kelompoknya, perhitungannya bagaimana dan seterusnya, nisabnya dan syarat-syaratnya, laporan dan atau presentasi apa yang kalian tadi sudah diskusikan dari masing-masing kelompok ya. Perwakilan aja satu untuk mempresentasikan apa yang kalian ini periksa apa yang tadi sudah didiskusikan, mengecek kembali hasil perhitungan zakat kalian, kesimpulan yang dibuatnya, terus peserta didik diberi kesempatan untuk presentasi dan menyampaikan hasil perhitungan zakat.
Guru melakukan verifikasi pekerjaan peserta didik dengan melakukan pembahasan dari hasil diskusi antar kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan apa yang sudah dibagikan tadi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang zakat perdagangan. Yang mana zakat perdagangan ini itu nisabnya sama dengan emas, yaitu 85 gram emas, dan kadar zakatnya yaitu 2,5% dari modal dan ditambah keuntungan dalam 1 tahun. Waktu zakat yang waktu diwajibkan zakat yaitu setelah mencapai nisab dan haul. Kurang paham terkait penjelasan saudara kalian, teman kita? Kira-kira sudah cukup terkait perdagangan ini? Saya ingin bertanya, Wah, silakan ya. hasil pertanian apa saja yang hasil perdagangan apa saja yang wajib dikeluarkan zakat? Hampir semua perdagangan itu wajib dizakati. Sudah puas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan zakat pertanian. Jenis zakatnya itu pertanian, nisabnya yaitu 653 kg, kadar zakatnya 5% dengan biaya tenaga. Waktu zakat yang dikeluarkan itu setiap panen. Itu yang dimaksud nisab 653 kg itu apa? 800 berapa tadi? 653. Itu berarti batas minimal wajib zakatnya pertanian. Sudah dipahami, saudara Titi? Alhamdulillah kalian sudah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk bisa memahami semua pelajaran hari ini dari terkait zakat ini. Tepuk tangan untuk kalian. Yang dipresentasikan oleh teman kalian, zakat itu masing-masing sudah tersedia. Untuk zakat mal, untuk zakat fitrah berapa dan seterusnya. Masuk tadi apa? Pertanian misalnya, kapan wajibnya, berapa nisabnya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita. Perdagangan nisabnya berapa? Disamakan dengan emas 85 gram. Angka presentasi yang wajib 2,5%. Nisabnya disamakan dengan emas dan kadar zakatnya 25% dan modal dan ditambah hasil keuntungan dan waktu pengeluaran zakatnya setelah mencapai nisab dan haul. Untuk melihat apakah benar tadi kalian sudah benar-benar memahami semua materi hari ini, saya akan coba ini tanya kalian satu-satu. Coba ini. Tentang pengalaman belajar hari ini terkait zakat. Nah, bagaimana pengalaman kalian juga terkait zakatan ini dalam kehidupan kalian ya?
dalam rangka membangun cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai bentuk kecintaan tadi kalian belajar bagaimana menghitung terkait zakat, menganalisis apa yang diperlukan dalam zakat sebagai bentuk wujud cinta, pengetahuan ilmu. Di sini kita sudah belajar tentang pengertian zakat, jenis-jenis zakat, hukum zakat, dan bagaimana perhitungan zakat mal, zakat fitrah. Terus kita juga tahu hikmah zakat, dan kita tahu golongan penerima zakat itu siapa saja. Terkait zakat, apa itu zakat? Definisinya zakat, harta-harta yang wajib dizakati, siapa para mustahik zakatnya, kapan zakat itu wajib dilakukan, dan tentu karena kita belajar ilmu tentu nanti ending ataupun harapan atau bahasa lain hikmah yang bisa kita petik dari ilmu perzakatan dan pengamalannya itu apa? Bisa saya kamu simpulkan dari pelajaran hari ini. Kamu wajib dikeluarkan dari muslim. Dan saya banyak mengetahui tentang zakat-zakat seperti urusan zakat apa dan zakat apa saja yang macam zakat. Alhamdulillah ya, dengan segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhasil melalui pembelajaran kali ini terkait perzakatan ini. Walaupun tentu tidak selalu sempurna, yang pasti tujuan belajar kita semuanya bisa dimengerti ya, pembelajarannya apa saja hasilnya, bagaimana melihat dari awal sampai tentang seputar perzakatan ini, sehingga di akhir pertemuan kita hari ini kalian bisa benar-benar memahami dan mengerti apa itu zakat dan seterusnya, bagaimana dan sebagainya, termasuk hikmah-hikmahnya. Perasaanmu dalam pembelajaran hari ini bahagia, senang, Enjoy. nyaman. Apa yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini? Saya di sini bersama teman saya belajar tentang zakat dan sebagainya. Apa yang belum kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Yang saya kurang pahami itu tentang zakat mal dan sebagainya, tentang perhitungannya. Apa manfaat yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya saya mengetahui tentang zakat fitrah dan golongan yang menerima zakat. Terima kasih kalian sudah ikut kelas saya hari ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Salut. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari, termasuk juga bagian dari apa tadi, kelanjutan, ya. Bisa dibilang kelanjutan terkait sosial juga, yaitu sedekah. Tadi disinggung di awal sempat bahwa biar kita tahu bedanya mana sedekah mana zakat. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim.